And this is a third encyclical of Pope Francis. The encyclical, it's a name of document, which is a very important one. This is a third one. Very well tuned well with the Laudato Si. After Laudato Si, we have this one, Fratelli Tutti. It's focused on fraternity or brotherly love or brotherly solidarity and social friendship. It's not the only individual personal friendship, but also social friendship. I will give you my lecture on this Fratelli Tutti in the light of how to read and key phrases too. Sorry. Oke. Selamat malam kepada semua peserta. Pada malam ini, Paul akan mempresentasikan tentang surat ensiklik ketiga yang berjudul Fratelli Tutti. Ini merupakan ensiklik, salah satu ensiklik terkenal juga dari Paus Fransiskus ya, setelah Laudato Si. Ensiklik ini akan membahas tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Jadi Fratelli Tutti itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah saudara-saudari sekalian. Dan dalam Fratelli Tutti ini, Paul akan mencoba membahas terkait sudut bagaimana membaca dan bagaimana menemukan paragraf-paragraf kunci yang ada dalam dokumen tersebut. Right. The background of this document. Fratelli Tutti, all brothers, has a historical background, which is similar to Pope Pius XI's 40th anniversary, published in 1931. The name 30th anniversary is the name of the document of Pope Pius XI. Jadi Fratelli Tutti atau dalam bahasa Indonesia saudara-saudari sekalian ini merupakan memiliki latar belakang sejarah yang mirip dengan dokumen yang diterbitkan oleh Paus Pius ke-11 tahun 1931 berjudul Peringatan 40 tahun. The 40th anniversary, the document is published was published for the 40th anniversary of Pope Leo XIII's Rerum Novarum, which is also name of the document, 1891, which marks the 100th anniversary this year. Rerum Novarum is a good example of social doctrine. Jadi dokumen ini diterbitkan untuk memperingati 40 tahun Rerum Novarum, atau dalam bahasa Indonesia dokumen ini diterjemahkan sebagai kondisi kerja yang ditulis oleh Paus Leo ke-13 tahun 1891. Tahun ini dokumen tersebut ada peringatannya ya ke 130 tahun, dan Rerum Novarum ini juga merupakan contoh yang baik dari doktrin sosial. Anyway, the Rerum Novarum, written by Pope Leo XIII, is the first document what we call social Catholic teachings. Jadi sebagai informasi tambahan, Rerum Novarum ini adalah dokumen pertama yang ditulis oleh Paus Leo ke-13 yang juga dikenal sebagai ajaran sosial gereja. 40th anniversary came almost immediately after the Great Depression. We had a lot of difficulty at the time of 1930 economically. In a situation of fascism in Italy, Mussolini in particular, and Hitler's rush to power in Germany. Jadi peringatan 40 tahun Rerum Novarum ini diterbitkan hampir setelah peristiwa depresi besar ya, atau dalam bahasa Indonesia itu zaman Malaise tahun 1929, di mana kita ketahui bersama bahwa pada saat itu ada situasi fasisme di Italia dengan Mussolini yang dijuluki tangan besi dan juga Hitler terkait peristiwa tampuk kekuasaan di Jerman. Pope Pius XI criticized both free market capitalism and communism.
and try to seek a third way based on traditional Catholic social teachings. The third path for Pope Francis, the third way for Pope Francis is the social ethics, like Pope Pius, of a humanitarian brotherhood or all brothers, or fraternity, rooted in the Good Samaritan in the Bible. Jadi Paus Pius ke-11 ini mengkritik kapitalisme pasar bebas dan komunisme dan juga mencari jalan alternatif atau jalan ketiga berdasarkan ajaran sosial Gereja Katolik. Jadi jalan alternatif ini bagi Paus Fransiskus adalah sebuah etika sosial terkait persaudaraan kemanusiaan yang berakar pada konsep orang Samaria yang baik hati. You could forget everything, but please remember, the Fratelli Tutti is the most comprehensive of Pope Francis documents. In other words, in Fratelli Tutti, Pope Francis put his all ideas of social Catholic teachings in the document. Jadi perlu diingat juga ya para peserta bahwa Fratelli Tutti ini merupakan dokumen Paus Fransiskus terlengkap sejauh ini karena semua pemikiran Paus Fransiskus terkait ajaran sosial gereja ada di dokumen ini. Okay, this is Pope Pius XI, who encouraged lay people's participation in the Word through Catholic actions. Jadi ini adalah gambar dari Paus Pius ke-11 yang mendorong partisipasi umat awam di dunia melalui aksi Katolik. Right. There is some tips, 5 tips for reading Fratelli Tutti. Jadi ada 5 tips untuk membaca dokumen Fratelli Tutti atau saudara-saudari sekalian dalam bahasa Indonesia. Number 1, it is not a beach read. In other words, it is you are recommended to read a little by little. For example, don't read the more than 1 chapter a day, or when you sit a place, don't read more than 1 chapter. Jadi tips yang pertama adalah perlu diketahui bahwa Fratelli Tutti ini bukan bacaan untuk sambil santai ya, atau bisa seperti bacaan di pantai. Jadi Fratelli Tutti ini direkomendasikan, jadi para peserta itu lebih baik membacanya sedikit demi sedikit. Jangan membaca lebih dari 1 bab dalam sekali waktu. It is simply because it takes time to read and digest each chapter. Ya, dikarenakan dokumen ini butuh waktu untuk membaca dan dicerna setiap bab. Sorry Paul to interrupt. So Naylan and Vika, could you kindly mute all the participants? Yes. Somehow it disturbs Paul and me. Thank you. No, it's okay. Yeah. Yes. Number 2, much of the document repeats what Francis has said before. I said before, this document includes all his papal documents. Of course, not all the contents, but the gists, this kind of important ideas of all his documents in his papacy from 2013 up until now. Jadi tips yang kedua adalah di dokumen Fratelli Tutti ini sebenarnya sebagian besar mengulangi apa yang dikatakan Paus Fransiskus sebelumnya. Jadi lebih ke arah pengulangan dari dokumen-dokumen kepausan Fransiskus dimulai dari tahun 2013 sampai sekarang. And also number 3, there is no content to make you shocked. In other words, there is a little about abortion or other controversial things like LGBTQ topic, and even women related. Women mentioned only 3 times. Jadi di tips yang ketiga, dokumen Fratelli Tutti ini bukan bacaan yang bisa membuat terkejut kita juga ya, karena
isu-isu yang ada di zaman sekarang seperti isu terkait aborsi, lalu isu tentang LGBT itu tidak ada disebutkan di dalam dokumen ini. Dan bahkan isu terkait perempuan itu hanya sedikit dibahas, untuk lebih jelasnya itu hanya 3 kali disebutkan dalam dokumen ini. And number 4, it is good for you to read this, trying to focus on the value, a meaning, rather than the solution, which has Pope Francis doesn't give it to you in this document. Jadi di tips yang keempat ini lebih baik memfokuskan ketika membaca Fratelli Tutti lebih baik memfokuskan pada penegasan nilai, bukan mencari solusi. And finally, this documents not only church people or not only the American, but also the whole world and the whole the Catholics in the world. Lalu yang kelima adalah dokumen Fratelli Tutti ini bukan hanya diperuntukkan oleh orang Amerika, tetapi diperuntukkan oleh semua orang, untuk semua orang di dunia. Okay. Also, it could be read through Ubuntu, Wisdom of South Africa. Lalu dokumen Fratelli Tutti ini bisa juga dibaca melalui Ubuntu. Ubuntu ini merupakan kearifan lokal yang ada di Afrika. Yeah, Pope Francis' idea of everything is interconnected. We can see this phrase in both in Evangelii Gaudium or the Gospel of the Joy of the Gospel and Laudato Si, and also we find that in this document Laudato Si, what is it? All Brothers too. Jadi gagasan Paus Fransiskus terkait semuanya itu saling berhubungan itu juga bisa kita dapatkan di dalam dokumen Evangelii Gaudium atau Sukacita Injil, Laudato Si, dan juga sekarang di All Brothers atau saudara-saudari sekalian. This idea everything is interconnected is also linked to Ubuntu, a wisdom tradition in South Africa. All brothers were influenced by Archbishop Desmond Tutu in Anglican Church and Nelson Mandela in South Africa. He's already in heaven. Ubuntu is Africa's humanistic philosophy based on a culture of sharing, open interdependence, a dialogue, and mutual encounter. Jadi Ubuntu ini seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, merupakan kearifan lokal dari Afrika Selatan. Jadi dokumen Fratelli Tutti ini dipengaruhi juga oleh Uskup Agung Desmond Tutu dari Gereja Anglikan dan juga Nelson Mandela yang sudah wafat ya, yang kita tahu semua. Jadi Ubuntu ini juga merupakan filosofi humanistik Afrika yang berdasarkan pada budaya berbagi, saling ketergantungan, terbuka, dialog, dan timbal balik. The phrase I or we am or are because you are. I am because you are. We are because you are, which symbolize or signify the phrase everything is interconnected. Jadi frasa yang terdapat dalam Ubuntu itu kan saya ada karena Anda ada. Kami ada karena Anda ada. Jadi kalimat-kalimat inilah yang dimaksud Paus Fransiskus dengan konsep semuanya itu saling berhubungan. Yeah, each of us in number 182, Pope Francis said, each of us is fully a person when we are part of a people. At the same time, there are no peoples without respect for the individuality of each person. So people and person are correlative terms. Di dalam dokumen Fratelli Tutti nomor 182, Paus Fransiskus berkata bahwa setiap orang menjadi pribadi seutuhnya jika ia menjadi milik suatu bangsa. Dan pada saat yang sama, itu bukan bangsa sejati bila tidak menghargai wajah setiap pribadi. Bangsa dan pribadi merupakan istilah korelatif. Okay, we can read this drawing done by African people, African artists.
Jadi ini merupakan gambar dari seorang pelukis Afrika ya terkait Ubuntu. Mhm. And another way reading this document is Franciscan spirituality. Lalu cara membaca Fratelli Tutti yang lain adalah kita bisa membaca dengan spiritualitas Fransiskan. The title All Brothers or Fratelli Tutti is a title, direct translation of Fratelli Tutti from the chant or song of Saint Francis of Assisi. Jadi judul All Brothers ini atau saudara-saudari sekalian merupakan terjemahan langsung dari Fratelli Tutti yaitu kidung atau nyanyian Santo Fransiskus dari Assisi. The term was used to refer to male monks and to call all members, including female, of the secular Franciscan order. Therefore, it's not just a term that emphasizes male. Jadi terkait istilah saudara-saudari sekalian itu dulunya itu digunakan hanya untuk menyebut biarawan, yaitu laki-laki. Namun sekarang itu sudah dikomprehensifkan ya, maknanya menjadi saudara-saudari sekalian dalam bahasa Indonesia, sehingga semua anggota termasuk perempuan dari Ordo Fransiskan sekuler ini tercakup di dalamnya. Jadi istilahnya ini tidak hanya menekankan pada laki-laki. Francis introduced in this document Sultan al-Malik al-Kamil in Egypt. Indeed, the Saint Francis met him 1219. Exactly 800 years later, Pope Francis met with the Grand Imam Ahmed al-Tayyab in Abu Dhabi. So both of them emphasized a world peace and coexistence through a joint declaration titled Human Fraternity. Jadi pada tahun 1219 Santo Fransiskus dari Assisi itu mengunjungi Sultan Al-Malik Al-Kamil ya di Mesir. Lalu 100 tahun kemudian pada tahun 2019 Paus Fransiskus bertemu dengan Imam Besar Ahmed El-Tayeb. Jadi dalam pertemuannya ini menekankan terkait perdamaian dan hidup berdampingan di dunia melalui deklarasi bersama yang berjudul Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama. It is quite inspiring to know that Saint Francis' prophetic idea that amid the fifth crusade is, the war between the Muslim world and Christianity, they kill each other. Crusade, what crusade means? Fifth means we have 1, 2, 3, 4, 5 war between Islam and Christianity. But in the middle of those war, the Saint Francis met him, the leader of the Islam, which going beyond seeing Muslim as an enemy, calling even inanimate objects as brother and sisters. Jadi bisa dibayangkan ya, waktu itu Santo Fransiskus Assisi itu mengunjungi Sultan Al-Malik, yaitu yang beragama Islam, di tengah-tengah Perang Salib kelima. Jadi Perang Salib itu kan ada Perang Salib 1 sampai Perang Salib 5, tapi ketika Perang Salib itu Santo Fransiskus dari Assisi itu malah mengunjungi saudaranya yang beragama Islam. Berarti ini menunjukkan bahwa kita sebagai orang Katolik itu seharusnya melihat kaum Muslim itu tidak lagi sebagai musuh. Bahkan Paus Fransiskus juga menyebut benda mati saja sebagai saudara dan saudari. Yeah. So for Franciscans, all Franciscan members, the Fratelli Tutti is more on, it is the documents for peace and harmony, not only with the different religious believers like Muslim or Hindus and many others, but also with the living creatures and also non-living creatures in
universe. Jadi para anggota Fransiskan ini jadinya melihat Fratelli Tutti ini sebagai dokumen yang membawa perdamaian dan harmoni ya. Jadi juga menghargai tidak hanya makhluk hidup tetapi benda-benda yang mati juga. Yeah, we can see that this in his documents itself. Like he said, we need peace. Peace paths leading to wound healing in many parts of the world, and also to 35, inequality and lack of integral human development make peace impossible. Jadi di dokumen Fratelli Tutti nomor 225, Paus Fransiskus juga berbicara bahwa kita ini membutuhkan jalan perdamaian yang mengarah pada penyembuhan luka di banyak bagian dunia. Lalu di nomor 235 juga dikatakan bahwa ketimpangan dan kurangnya pembangunan manusia yang integral membuat perdamaian menjadi tidak mungkin. All right, this is one of the inspiration of Fratelli Tutti, which I mentioned just like before. This joint, this is, Ahmed Yaltayev is a great imam of the Islam world, and Pope Francis made a joint declaration on human fraternity in Abu Dhabi, Arab Emirates, 2019. Jadi dokumen Fratelli Tutti ini menginspirasi juga ya, menginspirasi Paus Fransiskus untuk membuat deklarasi bersama tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Bisa dilihat di sebelah Paus Fransiskus adalah Imam Besar Ahmed, dan dokumen ini juga ditandatangani di Abu Dhabi tahun 2019. Okay, there is some theological background here for Fratelli Tutti. Vatican II, Latin America. Okay. Jadi sekarang kita akan membahas tentang latar belakang teologis ditulisnya Fratelli Tutti ini. Based on the Vatican II and Latin America's Bishops' Conference, the debate over acceptance of Vatican II leads to Latin America's new and unique theological approach, or which is liberation theology. Jadi perdebatan tentang penerimaan Konsili Vatikan II ini mengarah pada pendekatan teologis Amerika Latin yang baru dan unik, yaitu terkait teologi pembebasan. We already know liberation theology. I talk about it quite a few times. So we skip to the theology of people. Jadi Paul harap para peserta sudah mengetahui juga ya tentang teologi pembebasan, karena Paul juga sempat membahasnya ini beberapa kali, dan kita akan beranjak membahas tentang teologi rakyat. In the West or in Asia even, the socio-political view-oriented liberation theology is widely known, but few know. There is a small people know much about Argentina's the theology of a people, which value social cultural trends rather than political class struggle and so on. Di dunia barat, bahkan di Asia sendiri ya, teologi pembebasan yang berorientasi pada pandangan sosial politik ya memang dikenal luas, tetapi hanya sedikit yang tahu banyak tentang teologi rakyat milik Argentina yang justru menghargai tren sosial budaya daripada tentang teologi terkait kelas. Pope Francis' hometown is Argentina. Of course, he was the Archbishop of Argentina, and the approach, the theology of people's approach, give a better understanding of Pope Francis' polyhedron image. Jadi
pada saat itu Paus Fransiskus itu masih menjabat menjadi Uskup Agung Argentina, dan Paus Fransiskus memberikan pemahaman terkait konsep polyhedron. Okay, I will explain later in detail much about polyhedron, what polyhedron means. Jadi nanti Paul akan menjelaskan lebih rinci ya terkait apa yang dimaksud dengan polyhedron. Yeah, would you read the first line? It's because of the cover of the bar, I couldn't see. The Argentine Bishops' Conference. Okay. The Argentine Bishops' Conference became the cradle, the roots of people's theology. People's theology is, it's articulated mainly by Pope Francis. Struggle for many hours to define the concept people. People, it's very difficult to define what it is. So Pope Francis, also deal with people in his document, this one, All Brothers, in an abstract way. So diverse in meaning that they deviate from general justice. Jadi konferensi wali gereja Argentina yang menjadi tempat lahirnya teologi kerakyatan ya. Teologi kerakyatan ini kan juga diprakarsai juga oleh Paus Fransiskus ini. Jadi pada saat itu para wali gereja Argentina itu berjuang selama berjam-jam hanya untuk mendefinisikan konsep rakyat. Jadi dalam dokumen Fratelli Tutti atau saudara-saudari sekalian ini juga kita bisa melihat konsep abstrak ya terkait pengertian rakyat atau manusia itu sendiri dalam dokumen ini. The theology of people, I would like to point to two points. I would like to make a 2 point here. Theology of people, unlike the liberal theology, the people in this theology of people is including all human beings, not only at the grassroots people at grassroots level, but also including all human beings. Jadi ada dua fokus sebenarnya yang mau dikatakan Paul ya kalau kita berbicara tentang teologi rakyat ini. Yang pertama itu konsep rakyat itu sebenarnya diartikan sebagai semua manusia. Jadi tidak hanya sekelompok orang yang ada di akar rumput, tetapi semua manusia yang ada di dunia ini, di semua level. Another point is the people theology or theology of people is basically theological and pastoral, meaning pastoral, it's implementation of, church's action or plan is going together with, theology, not the separate one from another. And also the communication with the people, which is also, basement of this theology. Lalu di konsep yang kedua adalah terkait teologis pastoral. Maksudnya di sini adalah bagaimana mengimplementasikan rencana-rencana gereja yang berjalan seiringan dengan teologi itu sendiri. Lalu terkait juga komunikasi yang mendalam dengan rakyat, ini juga artinya itu teologi. Right, and in the Indian theology, another development of Latin America's theology. Jadi konsep teologi Indian ini juga termasuk perkembangan lain dari teologi Amerika Latin. Indeed, this Indian theology influenced much on Pope Francis' theological ideas. Jadi teologi Indian ini juga termasuk banyak di situ ide-ide dari Paus Fransiskus. You can see some development how Indian theology
have been articulated in each Latin America's Bishops Conference, like in 1979 in Puebla, Mexico, and Santo Domingo, 1992, and Aparecida, Brazil, 2007. Jadi bisa dilihat terkait teologi Indian ini sebenarnya telah bergeser ya ke kawasan budaya sejak diadakan di Puebla, Meksiko tahun 1979, lalu disusul oleh Santo Domingo di tahun 1992 dan di Aparecida tahun 2007. Yeah, the Puebla Documents in 1979 calls the indigenous peoples the poorest of the poor. So Pope Francis, at the time Archbishop in Argentina, led the draft committee for the final documents at the General Assembly of Salem in Aparecida, Brazil, 2007. Jadi dalam dokumen Puebla disebutkan bahwa masyarakat adat adalah yang termiskin dari yang miskin. Paus Fransiskus yang pada saat itu adalah Uskup Agung Argentina memimpin sebuah komite untuk merancang dokumen akhir di sidang Majelis Umum Selam di Aparecida, Brazil tahun 2007. Yeah, which is why Pope Francis much focus on the indigenous people and their cultures too. Ya, ini juga menjelaskan mengapa Paus Fransiskus itu juga berfokus kepada masyarakat adat dan kebudayaan mereka. That is the also point where Pope Francis put much on the diversity and also polyhedron and so on and so forth. Disebutkan juga bahwa Paus Fransiskus juga menuliskan tentang keberagaman dan juga konsep polyhedron dan lain-lain dalam dokumen itu. Yeah, like Father Lucio Guerra and Elijah Lopez, both of them influenced him a lot. Jadi Pastor Lucio Guerra dan Pastor Eleazar Lopez ini juga dua orang yang sangat menginspirasi Paus Fransiskus. This is Father Lucio Guerra and Father Elijah Lopez, and also Paulo Sus and Ivan Wagua, also the all Indian theologians. Jadi ini merupakan teolog Indian yang menginspirasi Paus Fransiskus ya. Di sebelah kiri atas itu bernama Pastor Lucio Guerra, di bawahnya ada Pastor Eleazar Lopez, lalu di sebelah kanan atas ada Pastor Paulo Sus, dan yang di bawahnya ada Pastor Ivan Wagua. Okay, number one, we could see the not summary, but we could see the picture. These documents comprehensively illustrated or explain the fraternal friendship that extend throughout the planet in full harmony with Laudato Si. Jadi kita sampai ke dalam pembahasan gambaran bab 1 di Fratelli Tutti. Jadi dokumen ini secara komprehensif menggambarkan persahabatan persaudaraan yang membentang di seluruh planet ini dalam harmoni penuh dengan Laudato Si. Fraternal love and social friendship are key to penetrating the text, as I mentioned before. Jadi cinta persaudaraan dan persahabatan sosial ini adalah kunci untuk dapat membaca atau menembus teks dalam dokumen Fratelli Tutti ini. Against the logic of fighting back, because the word is an idol and evil, Fratelli Tutti emphasized brotherly friendship to be available to politics, to mediate and meet and build a civil society, take care of it. Jadi kita juga melawan logika yang ingin sebenarnya seperti melawan balik, karena dunia sekarang itu dunia yang penuh dengan berhala dan kejahatan. Di sini Fratelli Tutti menekankan persahabatan persaudaraan untuk tersedia di dalam politik
di dalam mediasi, di dalam pertemuan, membangun masyarakat madani, dan untuk melindungi itu semua. Yeah, we have, it's kind of, probably we have the word solidarity 22 times and friendly love 44 times each in the document. Jadi dalam dokumen Fratelli Tutti itu ada 22 kali kata solidaritas disebutkan dan 44 kali kata cinta persaudaraan disebutkan. He analyzed and criticized by pointing out that some problem like a serious division between each individual and community in number 31, and also a tragedy of 21st century, which means the two world war, number 13, and the conflict, aggressive nationalism, and a lost sense of society, lost sense of community, and also, individual interest prevail over the community. Jadi Paus Fransiskus mengkritisi bahwa pembagian serius antara setiap individu dan komunitas seperti tertulis di nomor 31 ya dokumen Fratelli Tutti, dan juga terkait tragedi abad ke-20 yaitu Perang Dunia Kedua. Lalu terkait nasionalisme yang agresif, kehilangan rasa kemasyarakatan, dan kepentingan individu yang mengalahkan dimensi kehidupan bersama. Chapter 2, we could see the some standard with which we could reflect as a Catholic. Chapter 2 is much about, Good Samaritan in the Bible. Jadi di dalam bab 2 Fratelli Tutti ini bisa menjadi bahan refleksi kita ya bagi orang Katolik karena terkait orang Samaria yang baik hati. Here I introduce this Good Samaritan through liberational theology. Jadi di sini Paul akan menjelaskan konsep orang Samaria yang baik hati melalui pandangan teologi pembebasan. In the Good Samaritan, as you know, Jesus asked which of the three are neighbors: the mocked, who robbed, and the Samaritan, and the passerby. Jadi kita tahu semua ya kisah orang Samaria yang baik hati itu. Di dalam kisah itu Yesus bertanya, sebenarnya dari ketiga ini yang mana ya yang saudara atau sesama kita? Apakah orang yang dirampok, orang Samaria, atau orang yang waktu itu sekedar lewat saja? The liberational theologian, father of the liberation theology, named Gustavo Gutierrez, recommend us to try to find the meaning of this. Usually, we think our neighbors are injured, but the neighbors mean the person we are trying to get close to. In other words, they become neighbors because we get close to. Jadi dalam teologi pembebasan yang dicetuskan oleh Gustavo Gutierrez ini, sebenarnya kan juga ditanyakan ya sebenarnya orang Samaria ini tidak tahu siapa yang terluka. Hanya karena dia ditinggalkan disiksa, orang yang terluka tersebut dan membutuhkan bantuan, itulah mengapa orang Samaria tersebut membantunya. The Samaritan doesn't know who the injured are, have no information of him. Just that he's abandoned and abused and need help is all he got to approach. In this way, the Samaritan becomes a neighborhood of the wounded. Ya, jadi sebenarnya orang Samaria itu seperti yang tadi dijelaskan tidak tahu siapa yang terluka. Hanya karena dia melihat orang itu terluka, ditinggalkan dan disiksa, itulah alasan mengapa orang Samaria tersebut mendekati orang yang terluka itu. It is easy to help people physically close, namely families, villages, and his or her own countries, but difficult to reach people far away. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita
membantu orang yang dekat seperti keluarga atau masyarakat atau misalnya orang yang sesama negara kita itu kan sebenarnya mudah ya. Namun kalau misalnya kita membantu orang yang jauh itu lebih sulit. Yeah, Pope Francis called his Church of Samaria. Samaria Church is church that moves out of itself to the marginalized. Jadi Paus Fransiskus datang juga dengan istilah gereja Samaria, yaitu sebuah gereja yang bergerak keluar dari dirinya sendiri untuk melayani kaum marginal. A church that serves the poor by Pope John 23rd, who held the Vatican II. Pope Francis succeeded this church theory of poverty and service from the Pope John 23rd. Jadi seperti yang dikatakan oleh Paus Fransiskus kedua ya, jadi seharusnya gereja itu menjadi gereja yang melayani orang miskin. Jadi dari konsep ini, Paus Fransiskus mewarisi teori gereja tentang kemiskinan dan pelayanan itu dari Paus Yohanes ke-23. Okay. Samaritan Church, again, is an open church that pays attention to human needs. The Samaritan Church is a poor church and a missionary church and Paschal church. Pope Francis emphasized the church moving out too. Jadi gereja Samaria ini adalah gereja yang terbuka, yang memperhatikan kebutuhan manusia. Gereja Samaria adalah gereja orang miskin, gereja misionaris, dan gereja Paskal. Jadi Paus Fransiskus ini menekankan gereja yang bergerak keluar. The Pope Francis' speech in Aparecida does not require either a disciple or a missionary, but one missionary disciple. Jadi pidato Paus di Aparecida, Brazil, waktu itu disebutkan bahwa dia tidak membutuhkan murid atau misionaris, tetapi menggabungkannya. Jadi membutuhkan satu murid misionaris. So Pope Francis very much stress on the theology not coming from the books or theologians, but is coming from life, especially daily life, lay people and church life. So what we call is not only knowing church, knowing theology, but doing theology. Jadi Paus Fransiskus juga berfokus bahwa teologi ini bukan sesuatu yang kita temukan dari buku atau para teolog, tapi teologi ini berasal dari kehidupan kita dan kehidupan gereja. Jadi juga terkait tentang bagaimana kita berfokus pada teologi itu. Okay, this is Father Gustavo Gutierrez, a Dominican priest, a Jesuit, and we call him Father of Liberation Theology in Latin America. Jadi ini merupakan gambar dari Pastor Gustavo Gutierrez, seorang imam Dominikan, seorang Jesuit, yang dijuluki sebagai Bapak Teologi Pembebasan di Amerika Latin. Oh, sorry, not Jesuit. He's Dominican priest, sorry. Oh, iya. That's why I'm a little bit confused. So, jadi Pastor Gustavo Gutierrez ini merupakan imam Dominikan, bukan Jesuit ya Bapak Ibu. Okay, what polyhedron means first in Evangelicalium or Joy of the Gospel? Jadi apa yang dimaksudkan dengan konsep polyhedron di dalam dokumen Evangelicalium atau Sukacita Injil? I read for you. Here our model is not a sphere. It's not a rounded sphere, which is no greater than its part, where every point is, equidistant from the center. And there are no differences between them. Instead, it is the polyhedron which reflects the convergence. In other words, coming together, gathering together, work together of all its parts
each of which preserve its distinctiveness or peculiarity or uniqueness. Jadi ini Paul membacakan kutipan dari Fratelli Tutti nomor 236 ya. Jadi model kita ini bukanlah seperti konsep yang bulat atau berbentuk lingkaran seperti bola itu yang tidak lebih besar dari bagian-bagiannya, di mana setiap titik itu berjarak sama dari pusatnya dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi sebaliknya, konsep ini adalah konsep yang polihedron, yang mencerminkan konvergensi atau keadaan memusat pada semua bagiannya yang masing-masing tapi tetap mempertahankan kekasannya. Okay. And political love, Francis mentioned in these articles, which means, I read for you, for whereas individuals can help others in need when they join together in initiating social process of fraternity and justice for all, they enter the field of charity at its most vast, namely political charity. Jadi ini terkait cinta kasih politik. Karena ketika individu dapat membantu orang lain yang membutuhkan, ketika mereka bergabung bersama dalam menginisiasi proses sosial persaudaraan dan keadilan untuk semua, mereka memasuki bidang amal yang paling luas, yaitu cinta kasih politik. Yeah, in other words, you can help as an individual, but if you work together, help together, side by side, hand in hand, then you could enter the field of political charity. Jadi kalau kita berbicara tentang cinta yang individu, itu mungkin bisa berlaku pada individu. Tapi kalau kita bergerak bersama, itu bisa menghasilkan cinta kasih politik. So we can make every action that seeks to build a better world in a collective way. Jadi kita bisa membuat dunia yang lebih baik dengan cara bekerja sama. So charity or love, the love of action, find expression not only in close and intimate relationship or personal relationship, but also macro, the huge relationship, more broader relationship like social, economic, and political arena. Oleh karena itu, kasih itu diungkapkan tidak hanya dalam hubungan yang erat dan dekat secara individu, tetapi juga dalam relasi yang besar, relasi makro di bidang sosial, ekonomi, dan politik. So we need a dialogue and social friendship. Jadi kita membutuhkan dialog dan persahabatan sosial. Dialogue is the best way in many times, especially to be affirmed and respected. Meaning, what we should do to be affirmed and respected, we have to realize it through dialogue. Jadi dialog ini adalah cara paling tepat ya untuk mengenali apa yang harus selalu ditegaskan dan dihormati. Okay, coming to the next the paragraph. This means working to create many faces polyhedron, whose different size form a variegated unity in which the whole is greater than the part. Jadi inilah berarti gaya hidup yang cenderung membentuk polyhedron, benda yang memiliki banyak segi ya. Jadi sangat banyak sisinya, tetapi semuanya membentuk satu kesatuan yang kaya akan nuansa. Karena keseluruhan itu kita tahu lebih besar daripada bagian.
polyhedron simply put, you have to or you should admit the difference between you and me. Jadi sebenarnya konsep polyhedron ini ingin menjelaskan bahwa kita itu harus menghargai perbedaan antara sesama kita. So that the polyhedron society makes sure that difference coexists and complementing, enriching, reciprocally illuminating one another. Jadi masyarakat yang polyhedron itu berarti sebuah masyarakat di mana perbedaan-perbedaan hidup berdampingan dengan saling melengkapi, saling memperkaya, dan saling menerangi satu sama lain. All right, and so social peace, we have a social friendship, social peace. So through this, you can see how much Pope Francis focused on some social dimension of such a value, like a peace, like a friendship, and so on and so forth. Jadi dalam dokumen ini juga ada kedamaian sosial, ada persahabatan sosial. Jadi ini merupakan dimensi-dimensi sosial yang difokuskan oleh Paus Fransiskus. Social peace demands hard work, craftsmanship, and integrating differences is a much more difficult and slow process. Yet, it is the guarantee of genuine and lasting peace. Jadi perdamaian sosial ini menuntut kerja keras, keahlian, dan lain-lain. Dan mengintegrasikan perbedaan adalah proses yang jauh lebih sulit dan prosesnya tentu lambat. Namun itu adalah jaminan perdamaian sejati dan abadi. Okay, coming to the second paragraph. Indigenous peoples, again, we focus on indigenous people. For example, are not opposed to progress, but theirs is a different notion of progress. Jadi kita berfokus sekarang ke paragraf kedua. Jadi misalnya masyarakat adat. Masyarakat adat ini tidak menentang kemajuan, namun mereka memiliki gagasan yang berbeda tentang kemajuan. Intolerance and the lack of respect for indigenous popular culture is a form of violence. It's a type of violence grounded in a cold and judgmental way of viewing them. Jadi intoleransi dan kurangnya rasa hormat terhadap budaya masyarakat ini adalah bentuk kekerasan yang didasarkan pada cara pandang yang dingin dan menghakimi. Pope Francis is here use a lot of strong word like violence against indigenous people. If you don't respect or not be tolerate them is kind of violence, which is very strong word. Jadi dalam dokumen ini juga Paus Fransiskus menggunakan kata-kata yang kuat ya, seperti contohnya kalau misalnya kita tidak menghargai atau tidak mempunyai rasa toleransi terhadap sesama, itu kan juga merupakan seruan yang kuat. I think it's in the Indonesian situation where a lot of the indigenous people stay and live, and also using hundreds the different language is very much very much relevant to this phrase. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang masyarakat adat ya, itu juga sepertinya sangat relevan dengan konteks Indonesia di mana kita ini sebagai orang Indonesia mempunyai banyak masyarakat adat yang punya berbagai bahasa. Likewise, the Catholic like us to make more diverse, various culture and respect the culture of indigenous people or other people, their difference is our responsibility. Jadi kita sebagai orang Katolik yang tahu kalau misalnya budaya itu beragam, itu adalah tugas kita untuk menghargai keberagaman budaya yang ada.
In other words, there is no one single Catholic Church, but thousands, millions different faces of Catholic Church in the world. Jadi artinya adalah tidak ada wajah yang satu terkait konsep gereja Katolik. Yang ada adalah berbagai macam wajah gereja Katolik yang ada di dunia ini. Catholic means universality based on diversity. Jadi Katolik itu berarti universal ya, yang diangkat dari makna keberagaman. Okay. Forgiveness and war and peace. Jesus never prompted violence or intolerance. The gospel tells us to forgive 70 times 7. What do you mean by this? Forgive 70 times 7. That means forgive forever, forgive limitlessly, forgive endlessly. Jadi terkait pengampunan, perang, dan perdamaian. Yesus Kristus sendiri tidak pernah mengajak untuk memicu kekerasan atau intoleransi. Justru di Injil kita tahu bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Apa yang dimaksud dengan konsep ini? Berarti kita harus terus memaafkan sesama kita. On the other hand, we also see different phrase which coming out of direct from Jesus' mouth, like this: do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. Tapi kita juga melihat ada perbedaan konsep ya, seperti kita temukan dalam perkataan Kristus yang lumayan mengejutkan kita ketika Kristus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. It looks like conflict one from another. Ya, ini justru seperti melengkapi satu dengan yang lainnya. But paragraph 40, Pope Francis give his idea on this. Jesus is speaking of the Fidelity to decision to follow him. In other words, Jesus never provoked, one such kind of, contradictory. What it says not contradictory, but it's what's a fidelity to our decision to follow Jesus Christ. Jadi yang seperti tertuang di nomor 240 dalam dokumen itu, Fratelli Tutti, Yesus berbicara di situ jelas bahwa tema yang dibahas itu adalah kesetiaan pada pilihan untuk mengikuti Dia. But this kind of a situation come to you inevitably, not to ignore to others, but you, in the pretext of seeking of supposed to peace in our family or society, you should not detract from our own fidelity to Jesus Christ. Sorry, okay, I cannot hear your voice clearly. Okay, Paul. all right. And simply put it, it's don't pretext, to be shake of peace in our families or society. It's kind of pretext, ignoring Jesus, the teaching. So what is the act of kingdom of God? So most important thing is not supposed to support the peace in our family, your family, in society, but following Jesus Christ, which is justice, which is the act of kingdom come, God's kingdom come. Jadi makna kesetiaan itu tidak hanya
ketika damai itu ada di dalam keluarga ya, tetapi lebih dari itu, kesetiaan itu ketika kita menjaga perdamaian tertentu itu tidak hanya di keluarga dan masyarakat. Jadi ketika kita mempunyai konsep lebih dari itu, kita berarti juga mencari kerajaan Tuhan dalam kesetiaan pada panggilan kita untuk mengikuti Dia. Okay. Pope Francis now talk about the war also. War can easily be chosen by invoking all sort of allegedly humanitarian, defensive, or precautionary excuses, and even resorting to the manipulation of information. Oke, jadi kita akan berbicara terkait pengampunan, perang, dan perdamaian. Jadi orang itu sebenarnya dengan gampang memilih perang. Caranya adalah membuat segala macam alasan yang tampaknya bisa diterima karena bersifat kemanusiaan, pembelaan diri, atau pencegahan, bahkan dengan menggunakan manipulasi informasi supaya perang itu bisa dilaksanakan. Pope Francis, pointed out why he said that because every single one now is justified with a lot of rational, with a lot of good rhetorics and so on and so forth. Iya, jadi nyatanya kan dalam beberapa dekade terakhir itu Paus Fransiskus berkata bahwa semua perang itu mengklaim dapat dibenarkan alasannya. Now Pope Francis even remind the readers, you and me, by saying that the Catechism of the Church, Catholic Church, even speak of a possibility of legitimate defense by means of military force. Jadi Paus Fransiskus juga mengingatkan kita semua bahwa Katekismus Gereja Katolik ini berbicara tentang kemungkinan pembelaan yang sah justru melalui kekuatan militer. He said, it is very difficult nowadays to invoke the rational criteria elaborated in earlier centuries to speak of the possibility of a just war. Sekarang itu menurut Paus Fransiskus sangat sulit untuk mendukung kriteria yang rasional yang dikembangkan di abad-abad sebelumnya untuk berbicara tentang kemungkinan konsep perang yang adil. In other words, simply put it, before we have a lot of war, we had a lot of war with the term just war, which had to be justified. So we had the just war, a lot of just war, but which is not relevant as of now, as of today. Ya, yang berarti kalau kita tahu kan ya sebelum-sebelumnya itu banyak sekali perang dengan konsep perang yang adil yang dibenarkan oleh dunia ini. Tapi untuk sekarang itu tidak bisa lagi kita setujui atau kita terima. Okay, what is the Catholic Church's position toward the war then? Jadi apa yang dimaksud Gereja Katolik terkait hal ini? Not just war, but just peace. Jadi bukan konsep perang yang adil, melainkan perdamaian yang adil. I did, remove some slides, so I forgot the year. But anyway, in the Rome conference, maybe not quite long ago, it's 2016 or 2017, something like that. The church long-standing call for paradigm shift from just war to just peace was made. Jadi di dalam konferensi Roma mungkin terjadi 2016 atau 2017 yang silam, seruan gereja ini berubah paradigmanya dari perang yang adil menjadi perdamaian yang adil. Not noting the development of Catholic non-violent social doctrine.
the conference, which organized by both Pax Christi and the Council of Justice and Peace in Rome, and hope that the Pope Francis will especially issue an encyclical letter on non-violence and just peace. Jadi dalam hal ini mencatat perkembangan doktrin sosial anti kekerasan yang ada di Gereja Katolik, dan konferensi ini juga berharap bahwa Paus Fransiskus secara khusus akan mengeluarkan surat ensiklik tentang anti kekerasan dan perdamaian yang adil. Yeah, they hope the Pope Francis issue encyclical letter on non-violence and just peace, but not yet come from Pope Francis. Ya, jadi mereka berharap bahwa Paus Fransiskus dapat secara khusus mengeluarkan surat ensiklik terkait anti kekerasan ini dan perdamaian yang adil. And not only this hoping statement, but also there is other, some good statements they articulated some ideas on peace, like evangelical non-violent spirit should be integrated into the entire church institutions and its activities. Jadi tidak hanya pengharapan yang ada ya, tetapi juga pernyataan-pernyataan seperti pertama, semangat anti kekerasan Injil ini harus diintegrasikan ke dalam seluruh lembaga gereja dan kegiatan-kegiatannya. Okay, moving to a little bit the line behind. And the church should no longer teach or utilize just word theory. And at the same time, the church should continue to preach the abolition of war and nuclear weapons. Jadi gereja juga seharusnya tidak lagi mengajarkan atau menggunakan teori perang yang adil. Dan pada saat yang sama, gereja harus terus memberitakan penghapusan perang dan senjata nuklir. And it is recommended to raise the prophetic voice of the church against the unjust power of the world. Dan juga terkait rekomendasi untuk mengangkat surat kenabian gereja melawan kekuatan dunia yang tidak adil. Okay, question for you. For group discussion number 1, Jesus says unconditional forgiveness, number 38, as you saw before, but he also stated, I came not to bring peace, but a sword, and so on. How can we understand the two seemingly contradictory statements on your own? If we try to find an answer from the perspective of reconcile and peace, what would it that be? And the second, I reflect, or you reflect on the talents. It's on the individual level. You have talent and charism and vocation from God. What do I want to do? What do I can do well? Or what do I have to do instead? And what do you think can and should be done well by extending this to the Indonesian church level? In number 2, I'm asking you to discuss on the level of you as person, and also Indonesian church level. What can I do in a very pleasant way? Because I'm very happy when I do something this, but what is the thing? What is the thing I can do very well? But on the other hand, what we should do, what I have to do, even if there is very difficult things ahead, but I should this, I have to this for the future, not only me, but also my neighbor, my villages, and so on and so forth, and also on the level of the Indonesian church. Thank you very much for listening.